Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Para pemirsa Yumu TV yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan membahas kitab Syarah Ibnu Aqil yang menjelaskan nadhoman atau syair-syair kitab Alfiyah Ibnu Malik 1002 nadham secara bertahap, secara berepisode. Insya Allah semoga dimudahkan dan dilancarkan Allah sampai hatam. Amin Allah amin. Berikutnya, karena dalam kitab Syarah Ibnu Aqil sendiri, beliau merupakan ulama abad ke-7 Hijriah yang meninggal tahun 769 Hijriah, sedangkan Imam Ibnu Malik pengarang Nadhoman Alfiyah sendiri meninggal tahun 672 Hijriah abad ke-6, ya, Imam Ibnu Malik, sedangkan Imam Ibnu Aqil abad ke-7 Hijriah. Maka dalam kaitannya dengan keilmuan mereka berdekatan masanya, tidak begitu jauh. Dan karena di awal dari kitab Syarah Ibnu Aqil ini ternyata untuk pembukaan muqaddimah tidak dijelaskan oleh beliau, kami langsung baca saja. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun qala Muhammadun. Qala telah berkata. Sini menggunakan redaksi telah, beda dengan yang lainnya karena digambarkan bahwasanya beliau sudah ada apa yang akan ditulis oleh beliau dalam hati, maka dikatakan dengan menggunakan fi'il madhi. Muhammadun, siapa yang berkata? Siapa? Muhammadun, yaitu Syekh Muhammad huwa. Adapun Syekh Muhammad itu Ibnu Malikin, itu anak lelakinya Syekh Malik, yaitulah yang disebut kemudian dengan Imam Ibnu Malik. Perkataan beliau, Ahmadu Rabbillah khaira maliki. Ahmadu, memuji siapa saya, yaitu Imam Ibnu Malik ini atau Muhammad Ibnu Malik. Rabbi, pada Tuhanku, Allah, yaitu Allah, khairu maliki, yang merupakan Tuhan yang sebaik-baiknya, yang merajai. Jadi memuji dahulu beliau kepada Allah. Musallian, seraya membaca sholawat. Maknanya sholawat di sini adalah meminta doa untuk memintakan rahmat ta'zim kepada Nabi Muhammad SAW, ya, meminta bersolawat kepada Nabi, meminta kepada Allah untuk Nabi Muhammad diberikan rahmat ta'zim. Sholawat ala Nabi, pada Nabi Muhammad. Beliau membaca sholawat pada Nabi Muhammad setelah membaca Ahmadu, memuji Al-Mustafa, yang terpilih, wa alihi, dan salawat juga kepada keluarganya Nabi Muhammad. Di sini yang dimaksud adalah kerabatnya yang beriman, kerabat Nabi yang beriman baik dari Bani Hashim maupun Bani Muthalib. Yang dimaksud di sini dibuktikan dengan konteks yang berikutnya, al-mustaqbilina, yang menyempurnakan siapa? Mereka, yaitu keluarga Nabi, asyarofah, pada kemuliaan. Maksudnya karena mereka mempunyai nasab yang sama dengan Rasul, atau bahkan dari Rasul, dari jalur Fatimah atau dari Bani Hashim Muthalib, masih kerabat Rasul, maka mereka menyempurnakan kemuliaan dengan mereka satu nasab dengan Nabi. Selanjutnya, wa astainullaha fi alfiyah, itu karena diwakafkan, ya, kadang tulisannya ada taknya, mestinya fi alfiyatin, aslinya begitu.
Wa astainu dan meminta pertolongan siapa saya Imam Ibnu Malik pada Allah fi alfiyatin di dalam menulis kitab alfiyah atau nadhum alfiyah maqasidun nahwi yang mana adapun tujuan ilmu nahwu atau pokok-pokok ilmu nahwu biha dalam kitab alfiyah itu mahwiyatun itu tercakup, sudah termuat. Jadi ilmu nahwu termasuk di sini adalah ilmu syaraf, karena syaraf itu bagian dari ilmu nahwu. Sebetulnya sebelum dipisah pembahasannya oleh Abu Muslim Al-Harra, itu adalah bagian dari isim jamid dan isim fi'il isim mustaq dan fi'il mustaq, yang kemudian memisahkan sendiri menjadi sebuah keilmuan yang disebut ilmu syaraf. Alhasil itu sebetulnya bagian dari nahwu. Maka di sini cukup menyebut maqasidun nahwi biha mahwiyah. Tuqarribu yang mendekatkan, maksudnya mendekatkan itu memudahkan, yang mendekatkan apa alfiyah, al-aqsa pada lafadz yang jauh, maksudnya lafadz makna yang sulit. Pada makna yang sulit dibuat dekat, makna yang sulit dibuat mudah, maksudnya begitu. Bilabdin dengan lafadz mujazin yang diringkas, lafadznya sederhana-sederhana, maka perlu syarah kadang untuk menjelaskannya. Maka kita nanti akan baca insyaallah pada video berikutnya syarah Ibnu Aqil, karena terlalu sederhananya, terlalu ringkasnya syair-syair alfiyah itu sendiri. Wa tabsutu dan membeber atau maksudnya memberikan ya, apa alfiyah al-badlah pada sebuah pemberian. Dia alfiyah bisa memberikan anugerah pemberian biwa'din dengan janji munjazin yang lestari, yang maksudnya terus menerus berlaku ya. Janji ini bahwa alfiyah itu mencakup kaidah-kaidah pokok ilmu nahwu termasuk syaraf, dan mudah untuk memahami apa kata-kata yang seharusnya sulit jauh menjadi mudah, ringan dan sederhana. Itu janji itu akan selalu berlaku untuk lestari, atau di sini kalau bisa dikatakan ya lama banget, selama-lamanya kalau dalam bahasa lain ya. Jadi di sini bisa kita tinjau abad ke-6 ditulis Hijriyah, sekarang sudah abad ke-14 dan masih karya beliau ini alfiyah digunakan di berbagai kalangan. Itu termasuk salah satu bukti janji beliau bahwasanya ini masih bisa digunakan untuk kebaikan, khususnya membantu memahami kajian-kajian tulisan atau omongan bahasa Arab, khususnya Quran hadis dan yang masih berkaitan dengan bahasa Arab seperti syair. Watak tadi dan menuntut apa anfiyah ridon pada keridoan atau kerelaan hati pembaca, karena kadang pembaca itu suka untuk berselisih dengan penulis. Nah, itu yang menyebabkan kadang sebuah ilmu tidak begitu berkah, karena saling menyelisihi terhadap penulis, khususnya penulis yang dianggap memang keilmuannya sudah mumpuni. Ya, kita husnudzon aja, ridho terhadap apa yang dijelaskan beliau. Kadang-kadang meskipun jengkel itu harus kita sabari, sehingga menjadi kita ridho menerima apa yang diterangkan oleh beliau. Bighairi suhtin, dengan tanpa marah-marah. Dengan tanpa marah. Fa'iqatan, alfiyah itu tadi ya, kita ini halnya atau kondisinya alfiyah dijelaskan lagi. Fa'iqatan, hale atau yang mana melebihi apa alfiyah itu,
Alfiyah bin Malik, Alfiyah bin Mu'ti, pada alfiyahnya Imam Ibnu Mu'ti. Jadi menurut beliau, daripada alfiyahnya Imam Ibnu Mu'ti yang terkenal dengan Syekh Zainuddin Yahya bin Abdul Mu'ti, yang diawali kitab beliau, syair beliau dengan yaqulu raji rabbihil ghafuri, Yahya bin Mu'ti bani Abdin Nuri. Jadi beliau tidak menggunakan fi'il madhi tapi menggunakan mudhari', akan berkata atau sedang berkata. Jadi berbeda redaksi dan memang jauh antara kualitasnya menurut beliau begitu. Tapi gara-gara kata-kata ini agak sedikit lumayan sombong ya, beliau kehilangan rencana apa yang mau ditulis keilmuannya ini ya. Alfiyah itu hilang seakan-akan dari dadanya sehingga berhenti. Kemudian beliau merendah wahwa adapun Ibnu Mu'ti bisabkin sebab dahulunya atau senioritasnya, jaizun itu memperoleh siapa si Imam Ibnu Mu'ti, tafdilan memperoleh pada anugerah keutamaan, memperoleh keutamaan, mustaujibun, selain mendapat keutamaan, mustaujibun yang berhak atau yang wajib siapa Imam Ibnu Mu'ti, sana'i pada pujianku, maksudnya mendapatkan pujianku, al-jamilah yang indah. Jadi dengan beliau mengatakan ini sebuah kalam yang tawadhu, maka keilmuan yang seharusnya ditulis, ilmu-ilmu yang seharusnya ditulis melalui bait-bait alfiyah itu muncul kembali yang sebelumnya hilang karena ada kata-kata faikotan alfiyah tabni mu'ti. Selanjutnya wallahu yaqdi bihibati wafirah. Adapun Allah itu yaqdi, semoga menghukumi. Siapa Allah? Menghukumi bihibatin, dengan beberapa pemberian, bihibatin dengan beberapa pemberian anugerah. Maksudnya yaqdi di sini menetapkan atau memberilah. Wallahu, adapun Allah itu yaqdi, semoga memberi atau menetapkan siapa Allah, bihibatin dengan beberapa anugerah pemberian, wafiratin yang sempurna, li kepadaku, walahu dan pada Imam Ibnu Mu'ti, entar fi darajatil akhirati, di derajat atau kedudukan akhirat. Perlu diketahui bahwasanya Imam Ibnu Aqil dalam mensarahi atau menjelaskan kitab Alfiyah sendiri, beliau mempunyai sebuah tatanan yang unik. Di antaranya penjelasan beliau at-tawassut fi sarhi bainal ijaz wal itnab. Beliau moderat, tidak terlalu ringkas, tidak terlalu panjang lebar dalam menjelaskan. Kadang lumayan panjang sedikit, kadang pendek penjelasannya. Itu ciri khas daripada penjelasan Syekh Ibnu Aqil. Kemudian beliau dalam menjelaskan masalah nahwiyah, masalah-masalah nahwu itu sangat indah, ya. Nanti kita insya Allah akan mempelajari dan mudah untuk dicerna para pembelajar ilmu nahwu syaraf. Kemudian di antara kekhasan beliau, al-i'tina'u bimasailin nahwi syarhan wa tafsilan. Beliau dalam membahas, mencurahkan, memfokuskan diri pada masalah-masalah nahwu, penjelasan nahwu secara detail itu lebih banyak
daripada masalah shorof dalam sarahnya Ibnu Aqil ini. Ya, beliau aktsaru min i'tina'ihi bimasaili shorofi. Jadi beliau lebih banyak nanti membahas panjang-panjang lebar masalah nahwu daripada shorofnya, karena memang yang banyak berselisih di nahwunya. Kemudian ciri khas dari sarah beliau ntar adalah al-iksaru minal istishhadi bil abdati syariyah. Banyak atau memperbanyak mendatangkan dalil-dalil syair-syair, bait-bait syair-syair Arab. Ya, ini tidak boleh pada syair jahiliyah tentunya, dan masih masa pembukuan ilmu nahwu, yaitu mulai dari zaman Abu Aswad ad-Du'ali sampai yaitu pada masa tabi'in sampai pada masa kurun muntasifil qarni ats-tsani al-hijri, yaitu pertengahan abad kedua hijriyah, itu menjelang akhirnya ditutupnya pembukuan ilmu nahwu, sehingga berikutnya hanya sebuah tajdid pembaharuan, seperti Imam Ibnu Malik ini hanya sebuah pembaharuan. Serta selain itu, ya ini ciri khasnya beliau yaitu syair. Selain itu beliau menyertai dengan wabil ayatil qur'aniyah, dalil-dalil mengapa umpamanya mubtada dibaca rofa dan seterusnya itu disertai dengan dalil-dalil antara syair, Quran, dan diantaranya al-istishhadu bil hadisin nabawi, dengan disertai hadis Nabi. Nah, ini contohnya i'rabnya hadis Nabi memperbolehkan i'rab begini begitu, itu beliau contohkan. Ya, bedanya dengan gurunya Abu Hayyan, beliau kurang begitu memberi contoh pendalilan nahwu shorof dengan hadis. Beliau lagi lebih dekat mujawaratul madhabi al-Bashri umuman. Secara umum beliau itu condong mengikuti madhab Basrah, karena di nahwu ada dua, yaitu madhab Basrah dan madhab Kufah. Madhab Basrah beliau ini lebih condong ke situ, meskipun kadang beliau berselisih dengan madhab Basrah sendiri, mengikuti madhab Kufah. Itu nanti kita bisa lihat di pendapat-pendapat beliau. Selanjutnya beliau dalam mensarah atau menjelaskan alfiyah, nazam alfiyah, kadang tidak sependapat dengan pendapatnya Imam Ibnu Malik sendiri, kadang menyalahkan atau menyerang hujah Ibnu Malik sendiri. Dan itu kita insya Allah akan membahas secara detail satu persatu apa yang menjadi masalah beliau. Di antaranya tentang asma'us sittah, itu apakah di-i'rabi dengan wawu, alif, dan ya. Kalau menurut Ibnu Malik, Imam Ibnu Malik begitu, yaitu i'rabnya wawu, alif, ya. Tapi menurut beliau Imam Ibnu Aqil ternyata dikira-kirakan, bukan di-i'rabi dengan ketiga huruf itu wawu, alif, ya, tapi dikira-kirakan di wawu, alif, dan ya untuk kasus asma'us sittah, pun akhun, hamun, dan seterusnya. Ini sekedar pembukaan bahwasanya Imam Ibnu Malik dalam mensarah ada keunikan, dan keunikan itulah yang memperkaya keilmuan yang insya Allah segera kita akan bahas pada episode dan video berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.